Ahul pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Ernest Bartels, seorang ahli ilmu burung pada tahun 1925. Ia bahkan sempat menerbitkan jurnal tentang pertemuannya dengan Ahul. Di dunia ini, ada banyak sekali makhluk mitologi yang diceritakan berasal dari berbagai daerah, suku, dan peradaban, seperti bangsa Yunani dan Romawi. Siapa sangka, negara kita tercinta ini juga memiliki makhluk mitologinya sendiri loh. Karena keberadaannya bersifat mitos atau belum dapat dibuktikan secara ilmiah, maka keberadaannya hanya akan dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi yang bersangkutan. Maka dari itu, orang-orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk ini sebagai makhluk imajiner atau makhluk khayalan. Berikut ini, kita akan membahas beberapa makhluk-makhluk mitologi yang diyakini berasal dari Indonesia. Nomor 1, Garuda. Garuda yang kita ceritakan di sini agak sedikit berbeda wujudnya dengan burung Garuda yang ada di lambang negara kita. Menurut kepercayaan Hindu, Garuda adalah seekor burung mitologis berwujud setengah manusia dan setengah burung. Ia memiliki kepala, sayap, ekor, dan moncong burung elang, sedangkan tubuh, tangan, dan kakinya berwujud seorang manusia. Mukanya berwarna putih, sayapnya merah, dan tubuhnya berwarna keemasan. Bentang sayapnya sangat besar, hingga diceritakan mampu menutupi matahari, dan ketika ia terbang, tubuhnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang, hingga para dewa mengiranya sebagai dewa api atau dewa Agni. Sosok Garuda digambarkan sebagai sosok yang sangat tangguh, kuat, pekerja keras, dan gigih, cinta terhadap kebebasan, dan sosok pelindung dari suatu negeri. Tak heran, kisahnya diceritakan di beberapa negara di dunia dalam versi tertentu. Di negara Jepang sendiri, sosoknya dikenal dengan nama Karura. Selain Indonesia, ternyata sosok Garuda juga dijadikan sebagai lambang bagi negara Thailand. Nomor 2, Warak Ngendok. Warak Ngendok merupakan makhluk mitologi yang berasal dari tanah Jawa. Kata warak sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti suci dan ngendok yang berarti bertelur. Warak Ngendok digambarkan sebagai seekor naga kecil berkaki 4 yang menjaga telur-telurnya. Warak Ngendok bukan sembarang naga. Bentuk sejatinya merupakan perpaduan 3 budaya, yaitu Cina, Arab, dan Jawa, yang terlihat pada bentuk kepala naga yang berasal dari etnis Cina, bagian badan berupa burak berasal dari budaya Arab, dan kaki 4 yang berbentuk kambing sebagai ciri khas kebudayaan Jawa. Warak Ngendok terkenal sebagai simbol pemersatu kerukunan warga Semarang dengan beragam etnis dan kebudayaan di dalamnya. Nomor 3, Cindaku. Cindaku merupakan makhluk mitologi yang berwujud manusia setengah harimau yang terkenal di tanah Sumatera, terutama di kalangan masyarakat Jambi dan Kerinci. Cindaku dipercayai sebagai sosok manusia yang memiliki ilmu yang tinggi. Dengan kesaktian tersebut, konon membuatnya dapat berubah menjadi manusia harimau. Masyarakat setempat mempercayai bahwa makhluk ini bertugas untuk menjaga keharmonisan kehidupan antara harimau dan manusia. Sosok Cindaku hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki darah murni dan terikat secara spiritual dengan sosoknya. Sebelumnya, admin pernah membahas sosok yang satu ini dalam bentuk cerita bergambar. Untuk cerita lengkapnya, bisa ditonton di pojok kanan atas atau melalui link deskripsi di bawah. Let's eat some barbecue. Nomor 4, Lembuswana. Makhluk mitologi kebanggaan warga Kutai yang satu ini berwujud penggabungan dari beberapa hewan. Lembuswana memiliki kepala seekor singa dengan belalai gajah, memiliki sayap burung elang, dan kulit bersisik seperti ikan. Makhluk ini diyakini menjadi penguasa Sungai Mahakam dan tinggal di dasar sungai tersebut, serta sosok Lembuswana dianggap sebagai penjaga dan pelindung dari kerajaan Kutai. Nomor 5, Bahutai. Sosok makhluk mitologi yang satu ini juga dikenal sebagai anjing siluman di kalangan masyarakat Dayak. Bahutai berwujud seekor anjing ganas dengan tubuh yang bisa membesar dan mengecil. Konon, Bahutai dipelihara oleh seseorang untuk digunakan sebagai penjaga dan sebagai alat untuk menyerang orang lain atas dasar dendam maupun benci. Sebelum menyerang orang lain menggunakan Bahutai, sang pemilik akan menggosokkan minyak Bahutai di rumah yang akan diserang. Sehingga setiap kali orang tersebut memasuki rumah, ia akan merasa sakit, dan ketika dilihat dengan mata goib, rumah sang korban akan tampak dalam keadaan rusak parah.
Mungkin kisah dan wujud Bahutai ini mirip seperti sosok anjing hantu dalam serial animasi Kekaishi ya. Master Tokimori? Just the handsomest guy ever. Slim but strong, a gentle demeanor, and quite elegant. Nomor 6. Ahul. Makhluk mitologi selanjutnya berasal dari Jawa Barat. Saking populernya, bahkan sosoknya dianggap benar-benar ada. Ahul berwujud seperti kelelawar raksasa dengan bentang sayap yang sangat panjang. Wajahnya diceritakan menyerupai seekor monyet atau kera dengan gigi yang tajam. Dan setiap ia terbang, makhluk yang satu ini selalu mengeluarkan suara yang berbunyi, Ahul, Ahul, Ahul. Sahur. Ahul pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Ernest Bartels, seorang ahli ilmu burung pada tahun 1925. Ia bahkan sempat menerbitkan jurnal tentang pertemuannya dengan Ahul, namun sayangnya banyak yang tidak percaya akan kesaksiannya. Meski begitu, sosok Ahul menjadi terkenal di luar negeri berkat jurnalnya sampai saat ini. Sebelumnya, admin juga pernah membahas kisah lengkap dari Ahul ini dalam bentuk cerita bergambar. Untuk video lengkapnya, bisa penonton saksikan melalui link di pojok kanan atas ataupun melalui kolom deskripsi di bawah. Mungkin cukup sekian video kita kali ini tentang makhluk mitologi dari Indonesia. Ternyata, negara kita juga punya berbagai macam makhluk mitologi yang menarik ya. Jika penonton ada saran untuk konten selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya minggu depan.